Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sebagaimana datangnya lagi pertanyaan yang bertubi-tubi. Pertanyaan datang dari Bapak Baharudin. Ustaz, menurut Kiai Imanuddin Usman, bahwa Habib itu bukan keturunan dari Nabi Muhammad. Habib itu bukan keturunan dari Nabi Muhammad. Menurut Kiai Imanuddin. Bagaimana kalau menurut Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah saya berkali-kali menyampaikan, kalau masalah kita tak tahu, jangan disampaikan, ya. Jadi kalau menurut Kiai Imanuddin Usman bahwa Habib sekarang ini bukan keturunan Nabi, menurut dia, ya. Nah, sebenarnya Imam Fundin kalau begitu cara dia belum paham betul tentang ini. Saya sudah berkali-kali bilang, kalau belum paham jangan disampaikan, ya. Bahaya itu, bukan baik, jadi fitnah bagi orang. Baiklah, saya jelaskan satu persatu. Sudah menjadi komitmen saya untuk menyampaikan sejelas-jelasnya, ya. Mari kita bercerita tentang Nabi Muhammad, ya. Nabi Muhammad itu pertamanya dia adalah hamba Allah. Dengar, ya, Nabi Muhammad itu hamba Allah. Setelah itu dia diangkat menjadi Nabiullah, Nabi Allah. Setelah itu dia diangkat lagi menjadi Rasulullah. Ya, 3 kali, ya. Setelah itu dia diangkat lagi namanya Habibullah, kekasih Allah. Yang setelah itu baru dia namanya sebagai imam. Ya, diangkat Allah sebagai imam. Imam itu artinya pemimpin alam semesta ini. Itu imam yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah Habib itu berasal dari bahasa Arab. Habib artinya kekasih. Habibullah artinya kekasih Allah. Anak keturunan Nabi sampai hingga sekarang itu dinamakan Sayyid bagi laki-laki. Bagi yang laki-laki namanya Sayyid, yang perempuan namanya Sayyidah. Yang laki-laki juga ada namanya Syarif, yang perempuan namanya Syarifah. Orang-orang yang itu tersebut, ya, bagi Sayyid, bagi Syarifah, bagi apa itu, Syarif, dipanggillah dia nama Habib. Habib itu kekasih. Bagi yang laki-laki keturunan Nabi Muhammad, yang laki-laki dipanggil Habib, ya, artinya kekasih. Kenapa dipanggil Habib? Karena dia anak cucu atau anak keturunan dari Habibullah. Yang perempuan sering juga, tapi jarang dipanggil orang sekarang, dipanggil Habibah, ya. Nah, itu untuk diketahui. Memang saya perhatikan bermacam dari masyarakat kita nih, banyak kata orang Yunani, kata saya. Dari dulu saya sampaikan, orang Yunani mengatakan itu Verbalisme, pintar ngomong, tapi apa yang diomonginya dia tak tahu. Nah, kita jangan seperti itu. Oleh sebab itu dijelaskan apa itu Habib. Nah, saya jelaskan terang-terang, ya. Habib sendiri dia Habib. Kalau jamak namanya Habaib. Nah, itu kita harus tahu, ya. Jadi kalau yang namanya kalau yang perempuan boleh dipanggil Habibah, artinya kekasih, ya. Kenapa kena disebut kekasih itu? Karena dia keturunan dari Habibullah. Nah, jadi ingat tuh, Habib itu tinggi martabatnya. Nabi Muhammad itu Habib, ya, Habibullah, kekasih Allah. Jadi kita tidak boleh juga menyalahkan Kiai Imanuddin ini. Dia tak tahu masalah ini, tapi dia berani bercerita. Itu salahnya. Seharusnya kita kalau belum pas tahu tentang cerita itu jangan. Ini banyak lagi dicerita masalah DNA.
Sering saya dengan DNA. Kalau DNA ditanya pada orang tak tahu pula. Ya, pada orang tak tahu disampaikan. Orang tak tahu apalah, menggeh-enggeh saja katanya. Kena dia tidak tahu. Maka dari kesempatan itu sering saya sampaikan berkali-kali. Saluni qabla anta kiduni. Tanyalah aku sebelum anda kehilangan aku. Nah, begitu saya katakan berkali-kali. Jadi kalau masalah DNA, apa itu DNA, bagaimana cara mencari sampel untuk DNA, kita harus tahu itu. Kita tak dapatnya apa istilahnya main ngomong-ngomong aja. Kita harus tahu benar baru kita ucapkan. Ya, jangan kata Allah, kamu bicara kamu tak tahu apa yang bicara, nanti pendengaran, penglihatan, hati akan diminta bertanggung jawab. Jadi kalau kita tak tahu jangan disampaikan. Jadi pendengaran, penglihatan, maka pendengaran, penglihatan dan hati nanti diminta bertanggung jawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini saya ambilkan kesimpulan ya, yang dinamakan panggilan Habib sekarang itu ada anak cucu dari Habibullah. Habibullah itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya terang lagi, sebelum dia menjadi nabi, dia dulu hamba Allah. Diangkat Allah dia menjadi nabi. Setelah itu diangkat Allah menjadi rasul. Setelah itu diangkat Allah sebagai Habibullah, kekasih Allah. Setelah itu diangkat Allah sebagai imam. Itu yang teratas. Imam itu pemimpin. Disuruh Allah memimpin dia di alam ini. Bukan apa saja, bukan manusia, jin-jin tunduk. Para malaikat juga di bawah kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya. Termasuk para nabi yang sebelum dahulu, Adam dan sebagainya, seluruh para nabi juga berpemimpin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda, "Ana sayyidun nabi." Saya ini pemimpin dari seluruh nabi. Nah, kita harus paham ya. Untuk di situ nantilah kalau ada kesempatan saya ke Jawa nanti saya panggil Imam Muntudin itu ya. Ya, untuk siapa ya? Untuk siapa? Untuk Pak Rudin nanti saya panggil ya. Nanti saya akan beri nanti penjelasan yang sejelas-jelasnya. Mungkin mudah-mudahan dia akan kepaham nantinya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.